Pak Budi dalam pembelajaran di kelas selalu memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Pernyataan yang tepat mengenai tindakan yang dilakukan Pak Budi berdasarkan teori Maslow adalah: A. Pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri. B. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. C. Pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau penerimaan. D. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. E. Pemenuhan kebutuhan akan fisiologi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, berikut ini merupakan teori kebutuhan Abraham Maslow atau teori belajar dari Maslow. Maslow sendiri mengungkapkan ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, jika kita lihat lebih dalam pembahasannya yaitu sebagai berikut. Nah, teori-teori ini dari kelima hierarki ini, kalau dalam contoh secara umum ya seperti ini, misalnya fisik itu makanan, keamanan misalnya kestabilan, sosial misalnya persahabatan atau yang berhubungan dengan orang lain, penghargaan yaitu status, dan aktualisasi diri yaitu prestasi. Ini contoh secara umum. Tapi kalau dalam bidang pekerjaan, yaitu ada fisiknya berarti upah minimum, keamanan, rencana pensiun, sosial, teman sekerja, penghargaan berarti jabatan tertentu, aktualisasi diri berarti pekerjaan yang menantang. Nah, bagaimana teori Maslow ini diaplikasikan dalam pembelajaran? Nah, Maslow ini kan berhubungan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berarti berhubungan dengan teori humanistik. Nah, dengan demikian teori kebutuhan Abraham Maslow ini ada hubungannya dengan teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Maslow ini adalah pelopor dari teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan atau hierarchy of needs. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin, yaitu belajar dikatakan berhasil jika ada kebermaknaan yang dicapai. Nah, dengan demikian peran guru pada teori belajar humanistik atau teorinya Abraham Maslow ini yaitu hanya sebagai fasilitator. Nah, untuk itu dalam mengaplikasikan teori ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Dan yang kesembilan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan implikasi dari teori kebutuhan Abraham Maslow dalam dunia pendidikan, di mana peran guru itu yaitu sebagai fasilitator. Nah, kita petakan kembali agar mudah memahami aplikasi dari teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa dalam teori Abraham Maslow ini ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang. Nah, ini kasih sayang ini merupakan sosial, teman-teman, atau strip miring sosial. Jadi ada yang menuliskan piramidanya itu yang di sini sosial. Ada juga yang menuliskan kasih sayang, jadi sama aja. Kemudian ada penghargaan, aktualisasi diri. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, misalnya dari segi lingkungan belajarnya. Nah, ini harus kondusif, berarti berhubungan dengan fisik, penyiapan fisik. Kemudian memberikan motivasi belajar. Ini juga ada hubungannya dengan fisiologi. Dengan kata lain, menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio, serta memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi ini merupakan kebutuhan fisiologi. Hierarki yang kedua yaitu rasa aman. Nah, misalnya menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Nah, jadi reinforcement positif ini lebih memberikan rasa aman daripada reinforcement negatif. Misalnya begini, kalau ada murid yang melakukan kesalahan, itu dia diberikan sanksi, misalnya disuruh menyalin atau menulis ringkasan dari materi yang dipelajari. Kemudian
Di sisi lain, kalau ada siswa yang salah ini diberikan sanksi, misalnya jalan jongkok atau keliling lapangan atau push up. Nah, tentu yang lebih memberikan rasa aman itu yang pertama tadi. Siswa disuruh meringkas materinya atau materi pelajaran yang disampaikan pada saat itu. Nah, ini lebih memberikan rasa aman pada peserta didik. Kemudian penerapan yang lain yaitu memberikan peraturan sekolah. Nah, ini juga menimbulkan rasa aman pada peserta didik. Selanjutnya hierarki yang ketiga yaitu kasih sayang atau sosial. Nah, ini berkenaan dengan orang lain. Misalnya memberikan motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar ini masih ada hubungannya juga dengan kasih sayang. Dan bisa juga dengan kebutuhan fisiologi. Nah, selain itu, dalam tahap atau hierarki kasih sayang ini, guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Nah, dengan kata lain, yaitu menerima dan menghargai pendapat siswa. Inilah yang disebut dengan kasih sayang. Hierarki yang keempat yaitu penghargaan. Nah, di sini guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, di sini guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Nah, dalam arti kata yaitu pembelajaran bermakna, membimbing peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah aplikasi dari teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, pemenuhan kebutuhan akan penghargaan. Nah, di sini kenapa jawabannya bukan yang C, pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang? Karena di sini ada kata memberikan tepuk tangan dan senyum untuk anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan tepat dan baik. Berarti si anak ini sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Maka tentu si anak ini membutuhkan penghargaan. Nah, kecuali di sini umpamanya Pak Budi ini dalam pembelajaran di kelas memberikan senyuman meskipun si anak menjawab salah. Nah, ini baru dia pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa aman. Jadi kita harus lihat dulu pemaparan atau wacananya itu seperti apa, baru kita masukkan dalam penerapannya.